Ini adalah mitologi pagan yang terus berulang dan disampaikan kembali oleh Kristen, bahwa Tuhan dalam bentuk manusia akan datang di akhir zaman dengan menunggangi kuda putih. Satu. Lalu, ngapain dia datang dengan kuda putih, saudara-saudara terkasih? Ternyata di antara berbagai kegiatan dia di akhir zaman, dan ia memakai jubah yang dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Lalu dia datang dengan memakai jubah. Jubahnya sebelum dipakai dicelup dulu dalam darah. Oke? Dan yang paling menakjubkan, sebelum dia turun ke bumi, ini menarik sekali nih. Oke? Dan pada jubahnya plus pada pahanya ada tato. Tertulis apa? Raja segala raja, King of the King, dan Tuan di atas segala tuan, Lord of the Lord. Keren itu, Ustaz. Keren, I love you gitu. Oke, Ustaz. Ya, di bawah Ustaz, bantu tap-tap layar, yang di bawah bantu tap-tap layar. Dikit lagi ya. Apa? Ngapain Yesus datang dengan kuda, pakai jubah darah plus tato paha? Tato ya, wah, hebat. Ternyata dia datang dengan sebuah misi yang sangat hebat sekali. Misinya apa? Nah, ini misi kanibal. Supaya kamu yang telah menang dalam perang akan makan daging semua raja yang kalah, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini tugas Yesus terakhir di muka bumi ternyata, saudara. Sudah cukup sampai titik sudah situ. Mengajarkan peperangan, dan yang kalah dalam perang akan dimakan dagingnya. Oke. Jadi Yesus kanibal ya. Jadi kamu percaya Yesus kanibal. Jadi kamu meyakini Yesus itu kanibal ya. Tertulis dalam kitabmu. Oke, saya jawab. Begini. Artinya bukan itu. Begini saya jawab. Artinya apa? Ya, saya mau jawab. Ya, saya harap semuanya tenang, damai. Jangan nangis. Oke. Saya mau jawab. Loh, udah nangis loh. Menghujat langsung turunkan Bang Wanabi. Kalau menghujat langsung turunkan, jangan kasih poin. Oke, saya jawab. Nah, inilah logika Muslim yang memang tidak masuk di akal. Sabar, dengar dulu, saya tidak menghujat ini. Inilah logika Muslim yang tidak masuk di akal karena begini. Anda mencoba memberikan satu kesimpulan dari pandanganmu yang kamu ambil dari kitab Wahyu. Nah, kamu tahu tidak bahwa ada begitu banyak orang Kristen tidak pernah berani macam-macam seperti Anda mengutip ayat dari Wahyu kemudian menafsirkannya, menjelaskannya secara harafiat atau lurus-lurus seperti itu. No, semua umat Kristen, sabar, dengar dulu. Satu ayat pun tidak ada saya tafsirkan, tapi saya baca ayat per ayat, kata per kata, bahwa Yesus datang. Tapi kamu menjelaskan secara harafiah. Kenapa Anda berani menafsirkan yang satu orang pun Kristen tidak berani tafsirkan? Yang menafsirkan siapa? Saya membaca ayat per ayat, kata per kata, bahwa Yesus akan datang dengan kuda putih, memakai jubah yang dicelup darah. Lalu ketika turun, dia menulis di pahanya King of the King, Lord of the Lord. Oke. Yang ketiga, dia datang untuk mengajak pengikutnya memakan daging para raja dan panglima yang kalah perang. Oke, jadi sekarang Pak Ustadz meyakini bahwa percaya itu semua harafiah, secara harafiah gitu. Itu tertulis. Biblemu ya, di Biblemu ada, itu nggak pernah dibaca ya? Saya tanya, kamu percaya itu secara harafiah berarti? Kamu nggak pernah baca Bible berarti? Kamu diam dulu, ini siapa yang tambah ini expire? Ini tentang kanibalan di Bible. Diam dulu loh. Ini tentang saya baru mau jawab. Ini tentang kekanibalan banyak ini di Bible. Raja-raja juga di Raja-raja pasal 6 juga ada ayat 28. Loh, kok jangan lari-lari ke mana-mana? Saya masih mau jawab. Argumentasi mau biar kita Wahyu. Biar Iya, boleh. Tadi kamu nggak menjawab, kamu menuduh dengan asumsimu. Orang memberikan data dari Bible tulisannya. Raja-raja Kau memfitnah dengan asumsi sendiri. Raja-raja pasal 6 ayat 28 sampai Tuhan, saya baru mau jawab loh. Oke. Intinya orang Kristen tidak ada yang pada memberikan penjelasan seperti Anda yang secara harafi atau lurus-lurus. Karena kami
Tak kami tahu bahwa kitab Wahyu itu semuanya mengandung kiasan gitu. Jadi kami tidak berani macam-macam seperti Anda. Nah, kalau Anda langsung mengutip, Anda harus melihat dulu pemikiran orang-orang Kristen bagaimana. Kami juga tidak akan berani mengutip secara lurus-lurus seperti Anda. Belum dijelaskan kamu juga. jelaskan Langsung jelaskan saja Bang Sandro. Memberi penjelasan Udah secara dikasih kiasnya waktu. tadi. Itu saya Gimana sudah ada? jelaskan. Masalahnya Ya, gimana? tolong kamu jelaskan panduannya di mana untuk menerangkan Wahyu itu secara kias. Ada nggak? Di mana? Panduannya apa? Tafsiran lah. Adalah di buku-buku tafsiran. Jangan kamu baca sendiri. Kamu Oh, baca mana sendiri. jangan aja ada lah. lah, gitu. Kalau kamu nggak tahu, jangan kamu ngecap di sini nanti salah. Akibatnya kau menghujat tulisan sendiri. Oh gini aja, gini Tidak aja. mungkin. Pokoknya, oke. Yang Aduh, sabar. Bang. Oke, saya jawab. Ini jangan kasih poin Bang Nabi. Kalau dia atau menghujat gini. Kristen pun turunkan. Iya, atau gini, kita tanya satu persatu. Menurut saudara Nih, Sandro, banci apa maksud dari Yesus akan bertato di akhir zaman? Tertulis di Ya, pahanya. tidak ada dikatakan bertato. Anda nih mengasumsikan secara ngawur. Tidak dibilang bertato. Jadi itu. apa juga Tidak ketika ngawur, tertulis bilang tulisan di paha, Tetapi tertulis memang- tulisan di paha, tulisan King Iya. of the King, Lord of the Lord, itu maksudnya apa? Tertulis di Nah, paha. dan kalau itu bukan kamu tato. maksud itu ke arah tato. Nah, Jadi apa itu? Harfiah berarti kamu artikel. itu sudah harafiah kalau kamu sudah bilang tato. Nah, Jadi ini apa? kan otakmu dengkul ini. Otak dengkul. Jadi kalau tertulis di paha itu namanya apa? Artinya apa? Oh, jadi kalau anak-anak mau menulis di tanganmu itu kamu juga bilang, "Oh, ini tato." Ya, itu goblok kan? Oh gitu. Oke, ya goblok. Berarti Yesus goblok sekali sampai harus menulis di pahanya sebuah tulisan. Ini pemikiran orang muslim. Saya baru tahu. Iya, Oh, gitu. lalu ketika dia turun dia celupkan jubahnya dalam darah. Maksudnya apa itu? Enggak. Kamu percaya itu semua harafiah atau tidak itu dulu? Saya tanya kepada Anda pemilik kitab ini, jangan Anda yang tadi baca lurus-lurus, lalu kami tanya Anda sendiri percaya itu harafiah atau tidak? Loh, ketika Jawab itu saya dulu. baca Ini. yang tertulis secara harfiah, ya harus saya artikan harfiah. Jika itulah kata bedanya Anda, kamu. itu tidak Kamu boleh dan diartikan kita. harfiah. Ya, Harfiah coba artikan untuk kita di sini. Apa arti dari sebuah ungkapan Yesus menyelupkan harus butuh Mana? pendalaman jubahnya dalam lagi, darah? bro. Mana kaedah? Intinya kita Ya, wahyu mana itu kaedah tidak ilmu Bentar, Bang. untuk Bentar. mentafsirkan harafiah, secara Kristen. kiasnya mana? Itu loh Mas Bro. Mana Bentar, kaedah ilmunya dia untuk tuh- menyatakan itu harus dibaca dia kias? kasih kesempatan untuk berasumsi Oke. dulu, Bang. Kemudian biarin dulu. poin ketiga bahwa ada ungkapan bahwa para raja yang kalah, panglima yang kalah, pasukan yang kalah, bahkan kuda-kuda yang telah kalah tersebut akan dimakan dagingnya. Apa maksud dari perkataan itu? Saya jadi stres dan saya mau tidur. Gunakan waktu itu Bang Sandro. Udah Iya, disediakan saya mau waktu dan tempat. jelaskan. Silakan langsung aja dijelaskan. Saya mau jelas. Nah, lanjut. Dan inti Lanjut. Beri kesempatan dia untuk berasumsi dulu, Bang. Biarin, Bang. Dia ngejawab dengan asumsi sendiri dulu. Atau gini aja, Bang Ali, intinya kami begini. tidak berani mengartikan Ini dia. ayat per Iya. ayat dalam kitab Wahyu karena itu Nah. berisi sebuah sastra yang sangat tinggi sekali. Saya hormati, udah selesai. Iya, itu sudah jawab. Nah, itu tahu. Ngapain makanya. kamu mencoba? Kita nggak bisa jawab. Iya. Nah, mencoba. Loh, dia jawabannya bertanya Bang tapi dia Ali. menjawab. Makanya itu, adekku, dengarkan. Sandro. Ketika kita bermain di dalam ranah dialektika antar lintas iman, itu kita harus menempatkan diri pada posisi yang layak gitu. Kalau kita kelas penonton dalam sebuah pertandingan sepak bola, ya kita duduk sebagai penonton. Kalau kita bukan pemain, jangan terjun dalam lapangan, yang bahkan kita untuk duduk sebagai pemain cadangan saja tidak layak itu. Apalagi kalau terjun main bola, Betul. patah kakimu nanti. Tidak layaknya dari mana? Ini saya orang Kristen, saya merasa yakin dengan iman Kristen saya. Dan kamu menganggap saya Kalau tidak kaki layak. yang patah masih mending, Bang. Takut mulutnya kena sliding, Bang. Justru Anda itu Kamu perlu kelas jemaat, diragukan. bro. Kamu tuh kelas jemaat, bro. Dia nggak Siapa paham bilang tadi membawakan Al-Quran, membaca tafsirannya dengan sembarangan. Dia nggak paham, padahal ada kaidah Nah. ilmu dalam pengajaran pembacaan Betul. Al-Quran. Kini Kau tidak Bang pelajari Sandro. dulu.
Tidak ada Betul. ilmu. Gini Bang Sandro ya, Bang Sandro, dengerin Makanya dulu ya. jangan sesali kalau kami membalas dengan membaca itu tadi dengan penafsiran Bang Ali. Itu hanya Gini, Bang contoh Sandro. padamu untuk belajar. Betul. Dalam Al-Qur'an ya, dengerin ya Bang Sandro ya, biar nggak salah sangka dulu. Dalam Al-Qur'an itu ada ilmu Bang Sandro. Untuk ilmu untuk siapa yang berhak untuk Sama, menerjemahkan bro. dan Bro, juga dengerin sama. dengerin Dalam dulu. Al-Quran Saya belum juga selesai. semua ada Iya, ilmu. gantian Apalagi kita wahyu itu ada Gantian ilmu dulu ya. penafsirannya, bro. Ganti ya udah gantian dulu ya. Dengerin dulu nanti baru Anda ngomong gantian ya. Orang yang Al-Quran belajar ada aja dengerin suka dulu, mengatur Bro. begitu. Kamu yang Astagfirullahaladzim. goblok ini, Sabar. cakap Sabar ya udah. Sabar Bang Adi, dengerin kalau, dulu. Kalau abang kan bisa ngeblok gitu, kalau di blok turun udah. Abang aja urusannya lah. Kan mau Iya jelasin. udah. Lanjut. Ya, saya sebenarnya bisa ngeblok dia. Cuman ya dengerin dulu ya. Gini Sang Bro, diem dulu ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ilmunya seperti nahwu, sorof, balaghah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu adalah syarat ya. Syarat untuk bisa menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran. Dan itu ada kaidahnya. Tetapi Sandro, kamu keluar TikTok. di Alkitab kita Sandro, sekarang kamu tanya keluar nih. TikTok kena pelanggaran. Kena repot dia kan. Ustadz Ali Oh, juga iya. ya, Ustadz Ali juga terlempar. Iya. Oh kena juga. Gini, Ustaz Ali Bang. kemana ya? Nggak tahu Terlempar. kena Bang juga. Ali juga hilang, Bang Ali juga hilang. Tapi kayaknya kena ya nih. Bang Coba Ali. typing Ustadz. Apakah ban atau apa nih? Ustaz Ali Ustaz Ali Keluar typing coba TikTok. Ustaz Ali. Kayaknya udah nggak bisa typing Ustadz Ali. Sebentar, keluar TikTok dulu, jangan masuk keluar TikTok, masuk lagi gitu. Oh iya ya. Keluar TikTok dulu aja Ustaz. Bang Andi kena nggak? Oh, alhamdulillah, saya enggak dong. Kan saya enggak Ustadz Ali menghujat. kena. Oh iya kali. Begini Bang, Kalau Ustaz Ali Begini, dilaporin itu. Iya. Ban itu. begini. Saya tadi niatnya mau Bang Ali itu suruh bukain kitab Raja-Raja pasal 6 ayat 28 ini. Hah? Tentang kekanibalan itu loh. Yuk, wes. Oh iya. Avemu shalom alaihim. Ini orang lagi nih orang. Shalom alaihim. 18 Avemu diam. shalom. Yang sahid. Aduh. Shalom. Shalom alaihim. Emang hari ini mulai dari jam 5 sore sampai sekarang akun gue 3 ke ban. Emang kalian aduh. Astagfirullahaladzim. Sabar. Aku kok alhamdulillah ya, nggak pernah gitu-gitu ya. Alhamdulillah deh. Dikit lagi. Teruslah sombong, teruslah Doamu sombong. nggak boleh kayak gitu. Dikit doamu. lagi. Wes. Doamu nggak boleh kayak gitu. Sandro, Oke, saya Sandro. lanjut. Sandro. Apa namanya? Sandro. Saya lanjut. Oke, Saya oke. lanjut Sandro. Oke. Yo, Saya lanjut ya. Dalam Al-Qur'an itu ada kaidahnya, Bro. Jadi untuk eksegesis Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an itu ada kaidahnya. Sekarang saya mau tanya ke Bang Sandro nih. Tadi kan Bang Sandro bilang ada kaidahnya, ya udah. Sekarang saya mau tanya, apa kaidah-kaidah apa, syarat-syarat apa yang bisa menjadikan dasar untuk mentafsirkan Alkitab Anda atau Bible Anda? Silakan. Itu tertulis di mana? Coba tunjukkan datanya. Yo, data. Kan kamu tahu. Dengan aku cara saya asumsi, masih kecil. gue bantuin lu Sandro, gue Saya bantuin. masih kecil. Dengan cara asumsi, ngarang bebas, intinya Yesus Tuhan udah, apapun itu. Makanya Nah, akun saya masih gini. kecil, mau tunjukin data bagaimana kamu? Ya udah. Kalau Bang Sandro Apa syaratnya, mau kaidahnya apa? ngejelasin, kasih kesempatan Loh, lah, Bang. kaidahnya ada banyak. Ya apa? Apa coba? Kalau banyak kan mestinya ingat kan barangkali 3 atau 4 gitu. Ya, oke. Jadi di Apa? dalam menafsir kitab suci, Bro, itu seperti Al-Quran juga ada kaidah-kaidahnya. Nah, Enggak. kaidah-kaidah dalam menafsir kitab suci itu pertama harus lihat konteks, lalu bahasa asli, lalu sejarah, lalu ada hukum-hukum menafsirnya atau eksegese namanya. Nah, itu Iya, ada gimana bahasa- cara eksegesinya itu lo gimana, Bro? Kaidah eksegesis itu lo yang saya maksud. Itu gimana? Kalau Kok kamu disebut mau eksegesis? tahu lebih detail ya kamu ke sekolah teologi aja, Mas. Nah, kamu kan lulusan sekolah teologi, masa kamu nggak paham? Boleh. Kan saya sudah jawab tadi, ada Boleh, konteks, bro. ada latar belakang, ada sejarah, bahasa Kamu asli, paham, Ibrani, Yunani. Bro? Kamu paham, ngerti nggak? Meresit? Kamu paham hermeneutic of suspicion nggak, Bro? Ketinggian.
Ketinggian, Bahlul. Kamu kan sekolah teologis. Oke. Ketinggian. Kita cek. Kamu paham hermeneutic of suspicion nggak? Kebiasaan, Ajarin ketinggian. Bang Roset Itu di dalam hermeneutik itu tadi itu. Yang tadi Kamu saya paham sebut nggak ada hermeneutic hukum of suspicion? Paham atau enggak? Ajarin Enggak. Bang Roset jangan terlalu tinggi ngomongnya. Saya Bang Ardi. baca buku hermeneutik spiral. Kamu juga paham hermeneutik spiral? Spiral apaan? hermeneutik spiral. Nih gua jelasin nih. Hermeneutik spiral itu ketika anak sudah 2, seorang perempuan dibawa ke puskesmas lalu ditanamkan spiral itu. Iya, itulah gobloknya kau. Aduh. Kau ini sarjana Tuh, ngomong teologis, hermeneutik bro. spiral. Kau sarjana teologis, ngaku-ngaku sarjana teologis, ditanya hermeneutic of suspicion aja nggak tahu. Ah, parah lu. Ada bahasa asli. Yang Coba kamu baca belajar bahasa hermeneutik bahasa spiral. aslinya, coba Saya baca. baca juga ada kok Hermeneutik. bukunya. Coba jelasin hermeneutik Bahasa spiral itu aslinya apaan? ada, Bang. Spiral. Coba jelasin. Hermeneutik spiral itu buku penafsiran. Jadi kalau Aduh, kita iya, mau oke. Oke, mari kita boleh saya berbicara dengan Abang Sandro ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Begini tuh, liatin kalau orang pinter ngomong Sandro. Nih kalau orang pinter ngomong kayak gini Sandro, langsung dapat koin banyak. Lah itu koin lu 3. Di sini terlihat kepintaran orang dari koin, paham lu? Lanjut. Nih, lu bilang, gini Sandro ya, lu bilang bahwasanya kitab lu itu sama seperti dengerin dulu. Lu bilang sama seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu katanya bisa ditafsirkan. Sekarang saya tanya, apakah Anda menerima penafsiran-penafsiran yang ditafsirkan oleh para petinggi-petinggi gereja yang sudah ditentukan? Tafsir apa nih? Apapun itu. Contoh, Matthew Henry, tahu Anda Matthew Henry? Tahu lah. Tahu, oke. Dan Anda setuju dengan penafsirannya? Ya memang kami setuju itu kan penafsir. Bagus. Oke. Saya lupa ayatnya di mana, tapi ada di sini tulisan merah mengatakan, apabila kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, kamu mampu dapat menunjuk gunung itu dan gunung itu kau akan pindahkan. Oke? Oke, tahan dulu. Dan ternyata saya mau mencari apakah ini kalimat perumpamaan atau kalimat sungguhan bahwasanya itu benar adanya. Penasaran dong, sebagai umat Islam yang baik dan benar dan cerdas, saya cari. Ternyata Matthew Henry menafsirkan. Begitu Matthew Henry menafsirkan, ternyata penafsirannya itu benar bahwasanya di dalam kekristenan apabila kalian beriman, host Bang Handi ada di bawah, host Bang Handi Selebes. Apabila Anda mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, ini dari penafsiran Matthew Henry. Anda bisa cross check, oke? Anda bisa cross check. Dan itu benar. Dan itu benar adanya. Anda tinggal menunjuk gunung itu dan bisa memindahkan. Sekarang bisa nggak Anda melakukan itu? Kalau Anda bisa memindahkan katembat yang ada di rumah Anda, pindahkan ke depan saya, berarti Anda mempunyai iman. Tidak perlu gunung, karena kalau gunung itu yang Anda pindahkan berarti sebesar biji sesawi. Oke, tapi kalau katembat, saya akan menganggap iman Anda luar biasa besar. Buktikan sekarang Sandro, baru lanjutkan omongan Anda. Tafadol. Ya, jadi ayat itu memang ada. Ya, jadi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, berkata kepada gunung ini pindah, dia akan pindah. Itu memang benar. Dan Anda bisa melakukan? Bahwa kami tidak bisa melakukan itu menunjukkan bahwa mungkin iman kita belum sempurna. Berarti belum ada. Bayangkan sebiji sesawi. Anda pernah melihat sebiji sesawi? Anda pernah melihat biji sawi? Iya. Pernah. Kira-kira iman Anda sebesar apa? Katembat pun Anda tidak bisa pindahkan. Intinya sampai memindahkan gunung kecil kecil menurut kita itu mungkin saja menurut Tuhan besar. Jadi untuk bisa sampai ke tahap itu memang butuh proses. Pertanyaan saya, apakah Anda sekarang mempunyai iman sebesar apa? Yang saya punya iman itu saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah membuat saya selamat. Bagaimana Anda bisa menunjukkan iman Anda sebesar apa?
Apakah itu hanya taklid buta atau percaya buta saja? Berarti Kalau bukan iman. kamu harus bedakan antara iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman-iman yang bersifat mujizat. Oke, mari kita buktikan Harus iman. bedakan. Mari kita buktikan iman Saya tadi Anda. sudah bilang bahwa itu memang ada, tetapi kami umat Kristen untuk bisa punya iman memindahkan gunung itu walaupun kecil, mungkin kami belum sempurna untuk hal mujizat. Kalau dia ya. tidak bisa pindahkan, itu berarti Bible-nya yang bohong atau dia yang bohong nih? Nah itu dia Sudah makanya. pasti bukan Bible dong. Bible kan firman Tuhan. Berarti kamu bohong, kamu nggak beriman berarti ya, Sandro ya? Bukan bohong. Kamu tidak Saya kan beriman sudah sama bilang tadi, saya belum sempurna secara iman saya, bro. Kamu bisa tadi paham katanya itu hanya manusiawi kok. Belum sempurna atau belum ada iman Anda? Itu nggak Saya ada. punya iman tapi belum sempurna iman saya. Coba kalau Anda punya iman, pindahkan ke tempat yang ada di depan rumah Anda, pindahkan ke depan saya. Nanti kamu yang bohong lah, ngaku aja udah bagusan daripada Kamu Bible sudah yang ngerti bohong. omongan saya atau gimana? Saya sudah bilang iman saya tidak maaf. sempurna sampai bisa Tahu membedakan itu. tahu katembat nggak sih? Lah, kamu ngerti yang saya ngomong nggak sih? Tusuk gigi, tusuk gigi. Tusuk gigi Yang sekecil tadi itu saya ngomong pindahkan. dari tadi, kamu ngerti enggak? Apaan? Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Saya mengerti bahwasanya iman Anda, buktikan, pindahin apa kayak di depan saya. Goblok sekar. Kamu ngerti sudah bilang bahasa sempurna ya enggak sempurna artinya. Oke, mari kita Itu uji. butuh proses. Mas. Mari kita uji, goblok sekali loh. mari kita uji Muter-muter semua aja. bahasa. Oke, udah berapa kali kau mengatakan kepada saya GOBLOK itu? Memang Mari kita goblok. buktikan. Kamu Oke, nggak ngerti mari kita yang saya buktikan. ngomong dari tadi, Sebentar ya, ya siap, sebentar. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Lari lagi ke situ lagi. Ya mari kita lari ke situ. Jawab. Yesus itu manusia apa Tuhan? Yesus itu manusia apa Tuhan? Jawab. 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 Dari tadi kamu nanya-nanya. Biarin Ardi. Jawab dulu. Anda harus tanggung jawab. Anda harus tanggung jawab dulu mengatakan saya seperti itu. Sekarang saya mau nanya. Simple pertanyaan saya. Pertanyaan saya simple. Yesus itu Tuhan apa manusia? Saya nggak harus jawab pertanyaan bodoh. Sekarang kamu ya udah dites dulu aja. Gini, Anda kan beriman kepada Yesus. Gini loh, Sekarang Bang. kita tanya balik, mau enggak? Barasit, kalau untuk ngetes keimanan dia gini caranya. Coba host, dibuka Ntar host. dulu. Gini Berapa loh. kali gue dikatain seperti itu? Gue mau nanya dulu, gue mau tes dulu, makanya jangan dipotong. 72 bidadari. Masuk akal nggak? Sekarang 100 mau jawab pertanyaan kita. Ntar dulu, 100 pesundal untuk Tuhanmu, bagaimana itu? Coba bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bang Andi. Diam gue. Waalaikumsalam. Bang Andi. Mau Andi ke 72 bidadari dulu, jelaskan. Bilangan 3136 apa? Kenapa kalau dengan bidadari itu dikawini di surga? Nah, sekarang bilangan 3136 itu 32.000 perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Apa kau jawab? Kalau untuk ngetes keimanan mereka ini loh, gede Jawab. bos. Ini loh kita tes keimanan Sabar dulu mereka. Ardi jawab. Kenapa dengan 72 bidadari? Kenapa? Itu untuk hamba, itu nikah, kawin, nikah. Nah, sekarang kalau 32.000 perawan dipersembahkan untuk Tuhan, bilangan 3136 itu kamu jawab apa? Jawab. Siapin kontol untuk nangis kan? Kenapa Anda, pertanyaan ngawur aja kalian. Hah? Buka bilangan 313536. Buka. Pertanyaan ngawur apa itu? Nisa. Nah itu oke, 72 bidadari itu hamba dan dinikahkan itu. Nah sekarang kamu saya open cam ya. Jadi dinikahkan ya 7 bilangan iya. Bilangan 3136 itu, bilangan 313536 itu. Loh kenapa kamu takut? Kamu cuma bisa menghujat. Setelah dijawab kamu nggak bisa menjelaskan tentang Biblemu. 32.000 dipersembahkan untuk Tuhan buat apa itu? Saya tanya. Kamu belum jawab pertanyaan orang. Sudah bikin pertanyaan. Sudah, saya sudah jawab. Iya, kenapa dengan bidadari? Bidadari juga itu untuk hamba. Dan itu iya, enggak. Kenapa dengan bidadari itu? Sekarang saya tanya, saya sudah jawab, ya kan? Kamu bawa datanya 32 bidadari itu hadis mana, Quran mana? Coba kamu
Jelaskan ke saya dulu. Gimana? Coba. Di mana? Iya, mana? Coba buka dulu dong supaya saya bisa buka. 72 bidadari itu ada. Enggak masalah kalau 72 bidadari untuk hamba enggak masalah. Enggak masalah. Tadi hamba dan enggak masalah. Begini. 72 bidadari itu kami hamba itu dinikahkan ya. Nah, sementara kalian ini kan mati jadi malaikat. Ya kan? Nah, kalian mati jadi malaikat di surga kalian Wahyu 12 nomor 7, kalian masih berperang melawan naga. Jadi malaikat kalian ini masih berperang, betul enggak? Loh, kalian itu mati lah, bentar. Sudah, kamu kan sudah bawa tentang premismu tadi. Oke, saya sudah jawab. Sekarang Kristen itu mati jadi malaikat betul atau tidak? Lah, kan Kristen mati jadi malaikat nih, ya kan? Nah, Wahyu 12 nomor 7, surga itu masih ada perang. Coba kamu baca. Ayo. Berarti malaikat itu berperang dengan naga. Ya, jadi lebih baik kamu jawab dulu. Jangan menghujat, Dek. Jangan menghujat, nanti ketampol sendiri.